Menurut Menpora, Dito Aryo Tejo, ada peluang besar jika urusan Martin Paes ini segera bisa menemui titik terang. Sehingga di bulan September nanti, kiper yang sedang dirumorkan akan ke Empoli itu udah bisa main bagi kabar timnas gembira Indonesia. tentunya. Tentu saja hadirnya Paes setidaknya bisa membuat publik tanah air ayem karena bagaimanapun kualitas Martin Paes memang sangat dibutuhkan. Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam sepak bola. Tentunya kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri yang akan memberikan informasi terupdate dari perkembangan sepak bola Indonesia. Nah, buat teman-teman yang sedang melihat channel ini, saya doakan semoga teman-teman diberikan kemudahan, umur yang panjang, dimurahkan segala rezekinya, dan sukses dimanapun teman-teman berada saat ini. Oke, seperti biasa kita akan kembali mereaksi salah satu channel YouTube yang membahas seputar timnas Indonesia. Nah, kabar yang kita tunggu tentang berita update dari Martin Paes akhirnya terjawab, bahwa kabar terbaru mengatakan bahwa Martin Paes ini sudah bisa tampil di bulan September. Ini tentunya sangat bagus bagi timnas Indonesia karena Martin Paes bisa memberikan rasa nyaman buat skuad timnas Indonesia khususnya di lini belakang. Karena kita ketahui bersama saat ini walaupun Indonesia sudah memiliki penjaga gawang sekelas Hernando Ari, kemudian ada Nadeo Argawinata, Adi Satrio, tetapi Indonesia masih membutuhkan sosok Martin Paes untuk memberikan ketenangan ya di bawah mister gawang. Karena lawan yang dihadapi Indonesia di putaran ketiga sangatlah berat. Menurut saya ini sangat berat karena kenapa? Karena lawan-lawan Indonesia ini sudah menjadi langganan di ajang Piala Dunia seperti Arab, kemudian ada Australia dan juga Jepang. Nah, ini tentu Indonesia membutuhkan sosok penjaga gawang yang bisa memberikan rasa aman bagi pertahanan timnas Indonesia. Sosok itu ada pada Martin Paes. Ya, terbaru bahwa dikatakan Martin Paes ini sudah bisa membela timnas Indonesia pada bulan September mendatang. Ini artinya kekuatan lini belakang timnas Indonesia semakin aman dan semakin bisa kita andalkan. Nah, oke, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Gals yang judulnya Martin Paes September sudah bisa main. Tim Cahil, mantan pemain Australia ini meminta Australia untuk waspada. Ingat, ranking FIFA bukanlah patokan. Ya, seperti kita ketahui, ranking FIFA timnas Indonesia saat ini adalah 134 dunia. Beda halnya dengan Australia yang mempunyai ranking FIFA itu di angka 20-an peringkat dunia, tetapi mantan pemainnya Tim Cahil memberikan antisipasi atau waspada kepada Australia untuk tidak meremehkan Indonesia. Oke, biar kalian tidak menunggu lama, tidak gagal paham dengan apa isi videonya, lebih baik kita lihat sama-sama dan kita nanti di akhir video akan memberikan sedikit ulasan mengenai video ini. Oke, kita lihat videonya. Nah, ini Martin Paes ya ketika mengambil sumpah. Bulan Oke, kita Juli dengarkan. sudah berjalan dan PSSI masih terus berjuang untuk mengurus segala hal yang ada untuk round 3, di mana salah satunya adalah terus melakukan pendekatan ke pemain-pemain grade A yang memang butuh waktu. Akan tetapi, menurut Menpora, Dito Aryo Tejo, ada peluang besar jika urusan Martin Paes ini segera bisa menemui titik terang. Sehingga di bulan September nanti, kiper yang sedang dirumorkan akan ke Empoli itu udah bisa main bagi kabar timnas gembira Indonesia. tentunya. Tentu saja hadirnya Paes setidaknya bisa membuat publik tanah air ayem karena bagaimanapun kualitas Martin Paes memang sangat dibutuhkan tanpa sedikit pun kita mengurangi respect ke Hernando. Di sisi lain tim Cahill Nah, ini yang dalam mantan beberapa pemain waktu Australia terakhir ya, cukup tim intens Cahill. menyoroti soal sepak bola Indonesia secara khusus dan tersirat memberikan peringatan kepada timnas Australia agar benar-benar menyiapkan tim sebaik mungkin. Karena selain Jepang dan Arab Saudi, Indonesia adalah ancaman nyata dan ia pun berpesan kalau ini akan jadi Indonesia yang jauh berbeda dibandingkan saat tim Kangguru menang 4-0 di Piala Asia. Sehingga bagaimanapun ia meminta semua elemen timnas benar-benar fokus menatap setiap laga, khususnya saat melawan Indonesia yang di matanya bukanlah sebuah tim yang terlihat ada di ranking 134 FIFA.
Oke, sebelum lanjut kita sedikit membahas ya bagaimana Australia yang notabene menjadi langganan Piala Dunia tetapi melalui mantan pemainnya yakni Tim Cahill melihat bagaimana progres dari Indonesia saat ini ya, sangat mengalami perkembangan pesat di bawah asuhan pelatih Sinteyong, bahwa Indonesia ini layaknya seperti bukan tim peringkat 134 karena dia melihat bahwa Indonesia saat ini banyak dihuni pemain keturunan yang berlabel grade A yang bermain di Eropa. Ini tentu yang membuat tim Cahill ini merasa waspada terhadap kekuatan timnas Indonesia. Apalagi rumor yang beredar bahwa penjaga gawang Martin Paes ini akan segera bisa membela timnas Indonesia. Karena kita memang betul butuh sosok Martin Paes di lini pertahanan, khususnya di penjaga gawang. Karena kita tahu Martin Paes saat ini prestasinya sedang menanjak di Liga Amerika bersama FC Dallas. Ini membuat ia terpilih ya, untuk mengikuti turnamen sebagai pemain pilihan di America All Star. Tentu ini akan menjadi pemain timnas Indonesia pertama ya, yang berhasil menorehkan prestasi di Liga Amerika. Nah, seperti yang dikatakan Bapak Aryo Tejo selaku Menpora, bahwa Martin Paes ini prosesnya terus digodok dan bahkan ia menyampaikan Martin Paes bisa tampil pada bulan September. Ini tentu menjadi hal yang kabar gembira buat kita semua karena sosok yang kita tunggu-tunggu ini akhirnya dapat berlaga pada bulan September. Oke, kita lanjut lagi. Pada detik ini, Timnas Mania masih dibuat deg-degan, sekaligus penasaran terkait proses penambahan pemain ke Timnas Indonesia. Maklum, meskipun beberapa nama pemain udah mencuat ke publik, akan tetapi sampai narasi ini ditulis pun, masih belum terlihat tanda-tanda bakal hirwido. Namun, kita juga harus ingat kalau PSSI yang sekarang memang terkenal suka bekerja dalam mode senyap. Sehingga apapun itu, benar seperti apa yang dikatakan Pak Arya Sinulinga, kalau kita harus percaya penuh kalau PSSI akan melakukan yang terbaik agar Timnas Indonesia bisa bersaing di round 3 nanti. Ya, kita sangat percaya ya pada kinerja PSSI saat ini, bahwa apapun yang dilakukan PSSI saat ini dalam menjemput pemain-pemain keturunan ini sangat kita apresiasi kinerjanya. Bahkan secara diam-diam mampu mendatangkan pemain-pemain kelas A Eropa. Sebab ini pemain kan udah WNI. Hanya saja masalah di statuta FIFA itu yang membuat Paes belum bisa debut untuk Timnas Indonesia. Sempat bikin publik tambah deg-degan kalau namanya nggak masuk ke dalam agenda CES sampai bulan Oktober mendatang. Akan tetapi PSSI sendiri mengkonfirmasi masih akan berjuang lewat celah yang ada di FIFA. Nah, baru-baru ini Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan kalau soal urusan Martin Paes ini sedikit lagi bisa menemui titik terang, yang mana ia menjelaskan jika peluang Martin Paes untuk bisa bermain bahkan sejak bulan September itu sangat terbuka. Akan tetapi ia tetap meminta doa dan dukungan serta kesabaran masyarakat agar semuanya bisa segera clear sesuai rencana. Ini akan kita tetap memberikan doa ya. Martin Paes, kemarin Pak Erik sampaikan insya Allah September sudah bisa main. Oh gitu ya. Oke. Yakin Pak ya? Disampaikan Bapak Aryo Tejo ya. September ya bisa main ya. Sidang arbitrase? Ya itu tetap ya. Sedang diinikan dengan PSSI. Nanti kita akan lihat perkembangan. Ya, oke. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan Pak Menpora, tentu ini menjadi angin segar bagi kita semua. Sebab bukan apa-apa, di level seperti round 3, memang kita butuh sosok kiper yang benar-benar punya level tinggi, selain tentunya striker. Dan jika Martin Paes ini urusannya bisa clear sesuai rencana, maka PSSI bisa lebih fokus ke pemain lain, misal Kevin Dix ataupun Ole Rumeni. Memang kelihatannya begitu kejam, menyingkirkan nama mereka yang udah jadi andalan selama ini. Tapi dalam sepak bola, apalagi di level timnas, jelas yang dinilai adalah kualitas. Terlebih Koshin ini kan dikenal sebagai pelatih yang fair, yang mana artinya ia tak segan kok mencadangkan siapapun itu yang dirasa underperform. Jadi ya ibaratnya siapa yang siap, ya dia yang main. Kalau ada yang tanya, lah kok Marcelino main terus? Mungkin kami juga akan balik bertanya, emang siapa playmaker di timnas sekarang yang bisa mengisi posisi Marcel? Maka dari itu kami pun juga berharap pemain seperti Eliano Reinders bisa juga dibujuk-bujuk paling tidak di awal tahun depan
udah bisa membela Indonesia. Atau minimal-minimalnya, pemain seperti Sam Evil yang baru aja kembali masuk ke tim utama NAC Breda bisa ikutan main karena sejatinya ia adalah seorang playmaker. Oke, ini Tapi perlu ya, kalian tahu sendirilah kalau diangkut kualitas Sam Evil pemain-pemain muda dianggap ini. Coach Indra Syafri masih kalah dari pemain seperti Jidabin sehingga nggak ikut direkomendasikan untuk dinaturalisasi. Ya moga-moga aja sih kasus Tijani Renders nggak akan keulang lagi. Karena potensi Sam Evil ini emang bagus gitu loh. Intinya semua berhak membela timnas Indonesia asal udah jadi WNI dan kualitasnya emang ada gitu loh. Pokoknya Indonesia atau PSSI ya, jangan sampai mengecewakan para pemain-pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Di sisi lain melihat Saya gimana dukung pergerakan penuh PSSI ya yang dari seserius kinerja ini PSSI menyiapkan ini. tim, membuat legenda timnas Australia, Tim Cahill, meminta semua elemen tim Nah, ini Kanguru untuk waspada betul. Yap, selain mantan Jepang dan pelatih Arab pemain Saudi, timnas Indonesia juga Australia. dinilai punya potensi untuk menciptakan kesulitan berarti bagi Australia. Dan sudah pasti, ia mengingatkan jika tim yang akan dihadapi Australia di round 3 sudah jauh berbeda dan berkembang dibandingkan saat mereka menang 4-0 di Piala Asia. Alasannya pun masuk akal. Di bawah Erick Thohir, Cahill menilai progres sepak bola Indonesia secara umum emang luar biasa, apalagi untuk timnas dan di Eropa. Cahill menilai ini adalah sebuah langkah bagus, di samping Indonesia juga punya generasi bagus di tim kelompok umur. Belum lagi soal liga dan beberapa klub di Indonesia yang dianggapnya udah mulai tertata dibandingkan era-era sebelumnya. Saya pikir itu yang paling penting dalam diskusi yang saya lakukan dengan sepak bola dan pemerintah Indonesia adalah selera untuk sepak bola di sini. Tetapi pada saat yang sama baiknya dengan timnas Indonesia. Banyak pemain yang bermain di Belanda dengan darah Indonesia yang sekarang bermain untuk timnas. Saya pikir dengan kompetisi juga, dengan memiliki 18 tim dengan 8 pemain asing. Jadi ya, saya telah banyak mempelajari sepak bola di negara ini. Mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin sepak bola di Indonesia. Liga adalah poin yang sangat bagus untuk Indonesia karena memiliki penggemar yang bersemangat dan para pemain muda yang bagus. Tidak hanya bermain di liga domestik, mereka juga merumput di liga luar negeri. Saya berharap yang terbaik untuk semua tim. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang bagi kita semua. Kita lihat ada 3 grup yang sangat sulit. Tetapi, ini adalah hal terbaik tentang kualifikasi Piala Dunia. Ucap mantan pemain Everton itu dikutip dari bola.net. Oke, memberikan antisipasi juga ya mantan pelatih Australia ini kepada timnas Australia, khususnya untuk mengantisipasi kekuatan timnas Indonesia di round ketiga. Karena mereka melihat kualitas pemain-pemain keturunan Indonesia ini sangat menjanjikan untuk bisa membawa Indonesia terbang lebih jauh lagi. Pokoknya kita percaya aja kalau PSSI pasti akan melakukan yang terbaik agar timnas Indonesia Oke, kita bisa tetap bersaing percaya di grup pokoknya C, ya. round Kita 3 dukung kinerja dari Piala Dunia PSSI. 2026 zona Asia. Dan harus diakui, emang bukan hal yang mudah untuk membujuk pemain grade A untuk melepas status Uni Eropa mereka demi Indonesia. Sebab itu juga akan berkaitan dengan karir mereka ke depannya, terutama untuk pemain yang usianya di bawah 25 tahun. Maka dari itu, kita juga harus memberikan apresiasi kepada pemain diaspora yang sekarang udah resmi membela Indonesia, terutama seperti Justin, Ivar, Rafael, Nathan, Elkan, Jens Raven, dan Bang Jai yang mau mengorbankan privilege mereka di Eropa untuk menjadi WNI. Nah oke teman-teman, itulah tadi tayangan video dari sosok Martin Paes, penjaga gawang timnas Indonesia di masa mendatang, yang nampaknya masih belum bisa memperkuat timnas Indonesia sampai saat ini, tetapi melalui Menpora Bapak Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa Martin Paes akan bisa membela timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia pada bulan September mendatang. Ini tentunya akan menjadi kabar gembira buat para pencinta timnas Indonesia. Begitu juga saya sangat senang mendengar kabar ini, karena kita memang membutuhkan sosok penjaga gawang yang benar-benar ya bisa diandalkan dalam event-event besar, apalagi menghadapi tim-tim kuat semacam Jepang, Arab Saudi maupun Australia. Jadi Martin Paes kita butuhkan untuk bisa memberikan ketenangan mengawal lini belakang timnas Indonesia. Dan tentu dengan kehadiran Martin Paes, saya rasa seluruh pemain akan merasa senang dengan kehadiran sosok penjaga gawang FC Dallas tersebut. Jadi rasa kekhawatiran ya di bawah mister gawang selama ini
yang dihuni oleh Hernando, Nadeo Argawinata maupun Ade Satrio. Dengan kedatangan Martin Paes, tentunya ini akan ada rasa tenang bagi para pemain timnas Indonesia. Bukan berarti saya mengecilkan sosok Hernando Ari, Ade Satrio dan juga Nadeo Argawinata, tetapi dengan pengalaman yang dimiliki oleh Martin Paes ini bisa membawa Indonesia nantinya akan lebih jauh terbang. Dan kita doakan semoga dalam kesempatan mengikuti ronde ketiga ini Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Oke, mungkin itu saja info berita dari saya. Kita nantikan video dari Bang Barik selanjutnya. Tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, saya akhiri dan salam olahraga.